Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Wal adillah ala dzalika katsiratun jiddan. Dalil atas hal tersebut banyak sekali. Apa? Dalil tentang apa? Yang benar jawabannya. Lihat nih. Antum simpulkan sebagaimana yang ada di kitab ini, antum simpulkan apa sih maksudnya daripada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Zalikanya, makna zalika ini apa? Ayo, jangan aku tadi kalau ditanya jawab loh. Ya? Apa? Sigo amar wajib. Dalil atas sigo amar banyak sekali, betul. Ayo. Allah. Astagfirullahaladzim. Arabika dulu lah, jangan pusing. Baik, kemudian antum tolong ambil ini. Tolong ambil. Iya banyak emang. Dalil atas amar nahi banyak banget. Bahkan itu madarus syariah, madarus taklif. Oh ya emang banyak, dari perintah tuh banyak. Wah, antum kebanyakan apa ini? Kebanyakan apa? Main FF kah? Enggak. Alhamdulillah HP-nya disita. Sebulan sekali. Hanif. Ya salam. Dalil ala anna mujarrada al-amr. Ayo. Dalil ala anna al-amr idza kana mujarrad anil qara'in yaqtadil wujub. Paham? Dalil atas pendapat bahwasanya fi'il amr itu kalau dia kosong dari qarinah, dia memberikan konsekuensi wajib, itu sangat banyak. Hah? Oh iya, qarinah. Cuma qarinah doang. Kita lagi bahas ini, kawan. Antum jangan kemana-mana. Lihat, perintah Allah dan Rasulnya idza utliqa, kalau dimutlakan. Maksudnya apa? Mutlak ini mujarrad anil qara'in, kosong dari qarinah. Qarinah yang menunjukkan dia sunnah, qarinah yang menunjukkan wajib, qarinah yang menunjukkan istihbab gitu ya. Kalau kosong dari itu semua, maka muqtadanya, konsekuensi daripada sigatul amar itu memberikan faedah wajib. Paham? Itu dalil sangat banyak. Minha, diantaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnah. Berhati-hati terhadap apa? Ya, jangan sampai tusibahum fitnah. Ya, awas ya. Nanti akan diberikan ujian atau musibah berupa fitnah. Mahfum? Fitnah itu maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di sini ya. Ayusibahum adzabun alim, atau orang yang akan menyelisih perintah Rasul itu akan dikenai azab yang pedih. Wajhud dalalah di sini kita baca. Annallahu ta'ala tawa'adal mukhalafina li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini itu mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil fitnah, dengan fitnah. Fitnah wahya zayl. Fitnah itu adalah kesesatan. Maksudnya perintah Rasul apa? Ya, perintah di sini adalah perintah yang mutlak. Bang, karena di dalam ayat cuma an amri, menyelisihi perintah Rasul yang mutlak, yang mujarrad anil qara'in. Dul, paham nggak dul? Apa dul? Tulis dulu. Au bil adzabil alim, atau bahkan akan mendapatkan azab yang pedih. Wala yata'awadu bidzalik, Allah tidak akan mengancam dengan hal tersebut illa ala tarki wajib, melainkan
Allah mengancam dengan ancaman yang pedih atas orang yang meninggalkan perkara wajib atau atas peninggalan terhadap perkara wajib. Paham? Karena Anda mungkin perkara sunnah itu apa? Diancam dengan seancam yang besar kayak gini, ancaman yang besar. Fadalla ala anna amra rasul al-mutlaqa yaqtadil wujub. Maka berarti penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perintah Rasul yang mutlak itu memberikan konsekuensi wajib. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi dalam tafsir beliau, bi hadhil ayati istadallal fuqaha'u ala anna al-amr al-wujub. Dengan ayat inilah para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih berdalil akan kaidah amar mutlak itu mengharuskan memberikan makna wajib. Paham kan? Paham Ustaz Ruli? Fahimna. Ini dalil pertama. Kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akul li shalah. Kalau tidak memberatkan, ya laula an asyaqqa, kalau saya tidak memberatkan atas umat saya, seandainya tidak memberatkan, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap hendak sholat. Bukan ma'akul li shalah maknanya bukan ketika sholat. Repot bersiwak. Maksudnya sebelum sholat bersiwak. Masa setiap sholat Allahu Akbar nanti imamnya baca gitu. Nah, jadi kalau tidak keberatan, saya akan perintahkan mereka ya untuk bersiwak. Karena keberatan jadi tidak. Kalau Ibnu Daqiq al-Aidi, berkata Ibnu Daqiq al-Aidi dalam kitab Ihkamul Ahkam beliau, ya, wa wajhul istidlal, sisi pendalilan dari hadis ini adalah anna kalimata laula tadullu ala intifa'i syai' liwujudi ghairihi. Dan bahwasanya kalimat laula itu digunakannya untuk menunjukkan atas suatu perkara intifa'u syai'. Apa perkaranya? Itu adalah ya atas intifa'u syai', ya, ternafikannya suatu liwujudi ghairihi, karena ada wujud yang lainnya. Paham? Jadi ini adalah kurang lebih kalau dalam ilmu nahwu harfun tina lil wujud. Harfun tina lil wujud. Huruf yang menghalangi sesuatu perkara atau menafikan suatu perkara lil wujud, karena adanya perkara yang lainnya. Laula ini. Ya. Di sini apa? Imtina'u amri rasul li wujudil masyaqqah berarti. Ya, atau intifa'u amri rasul li ummatihim liwujudil masyaqqah. Dinafikannya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya karena adanya masyaqqah. Paham? Kalau tidak ada masyaqqah diperintahkan enggak? Diperintahkan. Kalau sudah jadi perintah wajib enggak? Wajib. Berarti bagaimana? Kita lanjut baca. Fayadullu alantifa'il amar liwujudil masyaqqah. Maka berarti di sini penjelasannya menunjukkan alantifa'il amr, ya, atas ternafikannya perintah untuk bersiwak liwujudil masyaqqah, karena adanya masyaqqah. Wal muntafi li ajil masyaqqah innama huwal wujub lal istihbab. Lihat. Nih. Sisi pendalilannya. Wal muntafi lil ajil masyaqqah, ya, dan menafikan karena keberatan, ya, menafikan karena adanya masyaqqah, karena adanya keberatan, innama huwa al wujub, ya. Sesungguhnya itu perkara hanya untuk perkara yang wajib, lal istihbab, bukan perkara yang sunnah. Paham? Ya, ini dinafikan oleh Nabi SAW. Kenapa dinafikan? Karena nanti takut keberatan. Ya, kenapa keberatan? Ya karena wajib, setiap sholat wajib bersiwak. Kalau orang nggak punya siwak gimana? Bawa sikat gigi nanti. Paham? Iya. Keberatan nggak? Sangat keberatan, makanya dinafikan. Dan yang dinafikan itu tidaklah melainkan adalah perkara yang wajib. Paham ya? Bukan istihbab. Nah,
Karena kalau istihbab yang nggak perlu dinafikan, paham? Karena ya kalau keberatan ya nggak masalah, tinggal ditinggalkan. Fa inna istihbab, sesungguhnya istihbab siwak, disunahkannya untuk bersiwak sabitun inda kulli shalah. Tetap syariatnya ketika orang hendak sholat, setiap hendak sholat. Fa yaqtadi dzalika anal amr wujub, maka hal tersebut mengharuskan bahwasanya amr itu untuk makna wajib. Paham ya? La amartuhum, karena Anda diperintahkan. Kalau diperintahkan berarti ini amr mutlak dan memberikan faedah wajib. Paham? Nah, itu dalil kedua. Dalil ketiga, anna ala lugha aqilu ay fahimu, bahwasanya para ahli logo mereka memahami min itlaqil amr al-ujub, dari kemutlakan perintah itu maknanya untuk wujub, wajib. Ya, itlaq al-amr maksudnya al-amr al-mutlaq al-mujarrad anil qara'in. Pergilah. Paham? Contohnya itu. Ini menurut ahlul lughah, mereka memikirkan, mereka memahami kayak gitu. Li'anna sayyida, karena kalau ada tuan atau seorang raja, lau amar abdahu, kalau seandainya raja tersebut memerintahkan, tuan memerintahkan budaknya, fa khalafahu, kemudian tuh budak menyelisih perintah tuannya, hasuna indahum laumuhu, maka celaan itu menurut mereka ya baik saja. Ya, celaan ya menurut mereka itu sangat baik dan wajar. Kenapa? Ya karena menyelisih perintah tuan. Kamu coba tolong ambilkan saya ini. Dia mau jadi diambilkan. Layak dicela nggak? Karena menyelisih perintah tuan. Berarti kan itu memberikan faedah wajib. Ya. Perintah kayak gitu dong. Harus dikit. Wa hasunal udhru fi uqubatihi, dan ya diberikan udzur itu adalah perkara yang baik ketika dihukum. Kita kasih udzur lah, itu tuannya memberikan hukum. Karena apa? Dia menyelisihi perintah tuannya, dan itu perkara baik-baik aja. Bi annahu khalafal amr, yaitu adalah dia itu menyelisih perintah. Wal wajib ma yu'aqab ala tarkihi, dan perkara wajib itu adalah perkara yang akan dihukum ketika ditinggalkan. Paham ya? Langsung diberikan tasawur masail. Al-amr ta'rif bi al-mahiyah. Nah. Alhamdulillah. Insyaallah 3 dalil ini cukup menunjukkan al-amru mutlaq yaqtadil wujub. Kemudian wa qawlu wa sighatu dala alaihi if'al. Bismillah. Ucapan beliau, sighah yang menunjukkan atasnya itu adalah if'al, atas amr maksudnya. Ai innal amra, bahwasanya amr la budda lahu min sighatin tadullu alaihi, wajib adanya sighah yang menunjukkan akan hal tersebut. Wahia if'al, yaitu adalah sighah if'al. Wahia if'al, yaitu sighahnya adalah if'al. Misal contohnya aqimis shalah liduluki syams. Aqimis shalah liduluki syamsi. Ya, tegakkanlah salat liduluki syams. Wal murad bidzalik, yang dimaksud dengan hal itu adalah kullu ma yadullu ala talabil fi'li min ayyi sighatin. Maksudnya setiap perkara yang menunjukkan atas perintah atau tuntutan perbuatan min ayyi sighah, dari sighah apapun itu. Ya. Fayashmalu if'ali wa waf'alu wa nahwahuma, maka mencangkup if'ali, if'alu dan yang semisal daripada keduanya. Wa mimma yadullu ala talabil fi'li ismu fi'il amr, dan di antara perkara yang menunjukkan atas tuntutan perintah atau permintaan itu adalah isim fi'il amr, dan dia juga masuk dalam kategori apa? Perintah. Kaqali ta'ala, seperti firman ta'ala, alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum.
Apa artinya alaikum anfusakum? Wajib sekalian. Wal masdarun naib an fi'lil amr. Dan juga masuk diantaranya masdar yang menggantikan dari fi'il amr. Misal qali ta'ala wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua ihsana, maksudnya ahsinu, berbuat baiklah. Ahsinu ihsana. Wal mudhari' al maqrun bila amil amr, fi'il mudhari' yang digantikan dengan fi'il amr. Ka qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah ya di antara kalian ada yang menulisnya dengan adil. Ya, ini di antara ayat utang. Ya, paham ya? Jadi barakallahu fikum. Menunjukkan kapan ada makna perintah, ya, makna yang menunjukkan atas thalabul fi'il, apapun sigahnya, maka dia kita kelompokkan kepada al-amr. Kalau mujarrad anil qara'in berarti memberikan faedah wajib dan tidak ada sharif yang ininya apa namanya merubahnya. Walil amr siyaghun ukhra tadullu ala talabil fi'li. Dan amar itu memiliki sigo-sigo yang lainnya yang menunjukkan atas tuntutan perbuatan. Wa minha di antaranya adalah al-awwal at-tasrihu bi lafdzil amr. Ya, dia menegaskan adanya lafaz al-amr. Ka qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ya, amr. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi wafdi Abdul Qais, amurukum bi arba, ya, pada rombongan Abdul Qais yang datang, ya. Utusan dari Abdul Qais. Amurukum bi arba, saya perintahkan kalian bi arba, untuk melakukan 4 perkara. Ini amr, ya, yang sangat tegas. Dan ini barakallahu fikum kita katakan talabul fi'il, talaban jaziman. Nah, kalau umpamanya tidak ada qarinah, walaupun tidak ada qarinah menunjukkan wajib maksudnya gitu, dan tidak ada qarinah yang lainnya, kosong dari qarinah, dan tidak ada sarif, itu masuk daripada qarinah. Ya, masuk daripada qarinah sarif itu. Kemudian kedua, lafdzu fardin au wajibin, atau wajab, ya, atau wajib, atau wajaba au kutiba. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal daripada itu. Qala ta'ala kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan, artinya diwajibkan atas kalian puasa. Wa ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr fi Ramadan. Rasul mewajibkan zakat fitr pada Ramadan. Farada, wajaba. Yang ketiga, wasful fi'li bi annahu ta'ah. Perbuatan tersebut disifati dengan taat. Au yumdahu fa'ilu, atau pelakunya dipuji. Au yudhammu tarikuhu, atau yang meninggalkannya itu yudhammu, ya, dicela. Au yatarattabu ala fi'lihi thawabun, atau naam perbuatannya tersebut menghasilkan pahala. Au ala tarkihi iqabun, atau ketika ditinggalkan malah mendapatkan dosa. Wa ghairu dzalik, dan yang semisal daripada itu. Ka qauli sallallahu, seperti firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Faqala bisababa wal wusta, ya, saya itu dengan orang kafil yatim, penanggung anak yatim, fil jannah, di surga itu seperti ini. Nabi berkata dalam keadaan tangannya gini, sababah dan wusta, tunjuk dan rit. Artinya betul-betul dekat. Ini berarti, lihat ikhwan fillah, pujian enggak? Pujian terhadap pelakunya yang melakukan atau dia mengurusi anak yatim. Atau dia taat kepada na'am Allah azza wa jalla. Wa qauluhu wa hadiya wa hiya inda
al-itlaq wa tajarrud anil qarinah tuhmalu alaihi. Salam. Wa hiya indal itlaq wa tajarrud anil qarinah tuhmalu alaihi illa ma dalla dalilu ala anna al murada minhu nadbu aw ibaha fayuhmalu alaihi. Wa hiya, dan dia, apa dia kembali ke mana nih? Ayo, sighatul amr. Indal itlaq. Kalau dimutlakan dan kosong dari qarina tuhmalu alaihi, ya, kita bawakan kepada apa? Al-amr, ya, kepada wujub. Ini ngapain anak? Ngapain ya terjemahkan ya? Illa madalla anal murad minhu nadbu al abaha fayuhmalu alaihi. Hadza bayanu naw'i tsani min awamir. Syufi ikhwani fil azakumullah jami'an. Kita langsung ke syarahnya. Hadza bayan, ini menjelaskan an-naw'i tsani, jenis yang kedua, minal awamir, dari perintah-perintah. Wa huwa maqturina bi qarinah, yaitu adalah perintah yang digandengkan dengan qarinah. Mana qarinah? Alamat. Fayusraful amru hasaba hadhil qarinah. Maka nanti al-amr, perintah yang datang dari syariat itu akan dipalingkan hasba hadhil qarinah, ya, sesuai bagaimana alamat ini, qarinah ini ditunjukkan oleh dia. Lianna sighatal amr la tuhmalu ala ghairil wujub illa idza wujida dalilun sharifun 'anil wujub ila ghairihi. Karena sighatul amr itu tidak kita bawakan kepada makna selain wajib. Artinya al-asl al-amr al-mujarrad 'anil qara'in kita bawa kepada makna wajib sebagaimana tadi kita telah jelaskan. Illa, kecuali idza wujida dalilun sharif, ketika kita dapati adanya dalil yang memalingkan anil wujubi ila ghairihi, dari makna wajib kepada makna yang lainnya. Kan nadbi, seperti contohnya makna nadab sunnah. Wa misalu hadis Ibnu Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla shalah al-maghrib. Qala fi tsalitsa liman syaa. Jadi dahulu Nabi SAW pernah bersabda, sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Nabi berkata 3 kali. Perintah bukan ini kan? Kalau kosong daripada qarinah, makna al-wajib, wujub. Tapi setelahnya ada qarinah. Allati tadullu ala anna hadzal amr laisa biwajib. Wa innama hadzal amr yadullu ala istihbab. Al-qal liman syaa, bagi yang mau. Yang enggak mau ya enggak apa-apa. Ya, yang mau falyatafaddal. Salat qabla al-maghrib itu ada. Qabliyah maghrib tapi bukan rawatib, nafilah. Ya. Itu yang dinamakan qarinah, yang memalingkan makna wujub ila ghairil wujub. Minha atau minhu an-nadab. Naam. Awil ibahah atau ibahah. Ya, maksudnya apa? Di antara makna wujub yang dipalingkan itu kepada makna al-ibahah. Pemakna ibahah? Mubah. Wa misalu qala ta'ala wa idza ahlaltum fastadu. Ketika kalian telah halal, maka silakan halal dari mana? Ihram. Nah, ini fastadu adalah fi'il amr dan maknanya bukan wajib untuk berburu dan bukan sunnah untuk berburu, tapi apa? Dimubahkan bagi kalian untuk berburu. Biasanya makna ibahah lil amr ini kalau umpamanya datang ba'da tahdid gitu ya, datang setelah ancaman, setelah keharaman dan semisalnya adanya fi'il amr. Naam, itu maknanya adalah al-ibahah. Adapun kalau amr setelahnya adalah ancaman, maknanya apa amr? Li tahdid.
Bukan wujub. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya. Kulu, makanlah, wa tamatta'u, dan bernikmat-nikmatlah terhadap dunia. Silakan, bebas aja kalian mau lakukan apapun di dunia. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mujrim, berdosa. Apakah ini wajib kita? Enggak, nanti kita akan jelaskan. Sebentar lagi kita baca. Wal qarinatu sharifah fil awal, qarinah yang memalingkan makna wajib kepada yang lain pada yang pertama adalah qauluhu liman syaa, wa fi tsani hiya anna al-amr ba'da al-hadar lil ibahah. Syufiqan, amr perintah ba'da al-hadar, setelah adanya keharaman perkara yang mahdhur adalah untuk ibahah. Li'anna istiyada fil ihrami haram, karena kalau kita berburu dalam keadaan ihram itu haram. Ketika setelah ihram, nah berarti ini hadar enggak? Hadar. Al-hadar fi al-istiyad fil ihram. Ketika telah selesai ihram, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla fastadu, untuk berburu, dan ini maknanya ibahah karena datang setelah hadar. Liqali ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtu huruma. Ay muhrimin, diharamkan atas kalian saydul bar, berburu al-bar. Apa bar? Berburu ini, berburu apa namanya? Kodok. Bar itu apa? Bahar itu apa? Bahar. Laut. Bar? Daratan. Ya. Bar itu adalah daratan. Berarti berburu daratan. Berburu di daratan atau hewan-hewan darat. Qiyasnya apa majaz? Madumtum huruma, selama kalian dalam keadaan muhrimin ihram. Berarti kalau enggak ihram, fastadu, berburulah. Maksudnya ibahah. Wa min huna qala al-usuliyun, disinilah para ulama usul berkata al-amru ba'dal hadar lil ibahah. Perintah itu setelah adanya al-hazar maknanya untuk ibahah, bukan untuk wujub atau istihbab. Wahtajju bi anna hadzal naw' min al-amr ja'a lil ibaha fi aghlab isti'malat asy-syara'. Mereka berhujjah kenapa dikatakan ibahah? Karena jenis yang ini yaitu perintah yang datang lil ibaha fi aghlab isti'malat asy-syara', pada kebanyakan yang digunakan oleh syariat setelah hadar. Itu biasanya kebanyakan digunakan syariat untuk ibahah. Makanya mereka memaknai istinbatul ahkam al-amr ba'dal hadar lil ibahah. Kama masalna, sebagaimana telah kita contohkan, wa qali ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman, fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakum. Ketika mereka telah suci dari haid, maka datangkanlah mereka suka-suka kalian sebagaimana yang Allah telah perintahkan untuk kalian. Apakah ketika istri kita gimana nih? Apakah ketika istri antum, ya, misalkan gitu ya, nggak apa-apa, telah suci dari haid diwajibkan bagi antum untuk datang? Enggak, dimubahkan. Ya, enggak diwajibkan. Enggak diwajibkan aja yang mubah-mubah langsung gas, apalagi wajib. Ini wajib, kalau dikatakan wajib, enggak ada yang alfa di dalam melakukannya. Ya nggak, maksudnya ini buat syabab yang baru nikah, maksudnya pengantin baru. Ba'da qali ta'ala, di mana Allah berfirman, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian dekati istri kalian sampai dia bersuci. Setelah suci dekatilah, maksudnya ibahah, karena ini al-amr ba'dal hadar. Maksudnya jangan dekati istri ketika haid, itu bukan berarti Anda boleh deketin, boleh. Maksudnya al-qurb di sini adalah apa? Al-wata, jima, dukhul, ya, berhubungan yang di bawah, dukhul. Adapun selain itu maka bebas-bebas aja, apapun itu. Udahlah, nggak usah dilanjutin, kasihan. Fikih ini fikih, tapi di fikih lah belajar. Waqat yakunu fi maqamin tawahhamu fihi al-hadar. Terkadang lil ibahah juga pada maqam, pada sebuah konteks yutawahamu fihil hadar, yang dikira-kirakan oleh orang bahwasanya di dalamnya terdapat al-hadar, suatu keharaman atau suatu larangan. Maksud apa, ikhwan?
Ada perkara yang dikira-kirakan oleh orang ini adalah suatu larangan. Paham? Ketika kita tanya ini boleh nggak? Silakan lakukan, itu boleh. Dan perkataan silakan itu maknanya bukan wajib. Maknanya bukan istihbab, tapi maknanya lil ibahah. Contoh misalkan, sebelum kita masuk kemarin. Misalkan gini, Ustaz, emang boleh Ustaz jogging pagi-pagi misalkan gitu. Jangan itulah, kejauhan. Ustaz, emang boleh nih diminum kopinya? Fadhal isyrab, silakan minum. Paham? Ini kan perintah untuk minum, betul nggak? Apakah perintah ini maknanya wajib? Enggak. Apakah istihbab? Enggak. Tapi maknanya ibahah. Kenapa maknanya ibahah? Karena datang setelah konteks perkara ya makam yang dianggap atau bukan dianggap atau ya lebih tepatnya dikira-kirakan. Disangka bahwasanya minum ini enggak boleh, minum kopi ini. Ternyata minumnya apa? Boleh. Maka minumnya itu apa? Lil ibahah. Perintah minum lil ibahah. Mafhum? Ustaz, ini kan misalkan ini enggak boleh loh minum ini, kopi ini enggak boleh loh dipinum. Antum tanya ke Ustaz, ini enggak boleh ya? Ustaz, hal jaiz li hada? Jaiz am la syurbi hada? Gitu kan. Boleh enggak Ustaz minum? Fadhal isyrab. Silakan minum. Maka isyrab di sini sighatul amr la yaqtadil wujub wa innama yaqtadi al istihbab. Lianna ya'ti ba'da ma yutawahhamu fihi al hadar. Faham? Kaqali sallallahu di antaranya hadis Nabi sallallahu if'al wal haraj, ya. Lakukanlah, enggak dosa, kata Nabi. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada' an taqdimi af'al hajj allati tuf'alu yaumal 'id ba'dihha 'ala ba'din. Atau ba'duha 'ala ba'din. Ini if'al wal haraj ini adalah sebagai jawaban dari orang yang bertanya Nabi ketika haji wada' tentang apa? Tentang mengedepankan sebagian perbuatan rangkaian haji yang mana dilakukan di hari Id. Umpamanya apa? Umpamanya ketika hari Id itu kita harus lakukan perbuatan A dulu, baru perbuatan B, baru perbuatan C. Nah, dipikir sahabat harus kayak gitu, wajib kayak gitu. Makanya nanya, boleh nggak saya C dulu, baru B, atau baru A baru B? Kata Nabi, if'al wala haraj, silakan lakukan, enggak apa-apa. Silakan kedepankan ini, enggak apa-apa, enggak dosa. Dan ini if'al di sini maknanya ibahah, bukan wajib, bukan istihbab. Nah, wa qali sallallahu fi qissati al-ladil, dan juga apa? Seperti ucapan Nabi SAW ya pada kisah orang yang disengat, ya kisah orang yang disengat kala jengking, kemudian diruqyah oleh sebagian sahabat dengan Al-Fatihah gitu kan ya. Apa kata Nabi? Yaqsimu wadribu li bisahamin atau bisahm. Maksudnya apa? Iksimu maksudnya bagikanlah kambing itu. Dan jangan lupa apa? Tidak apa-apa bagikan buat saya juga. Jangan lupa bagikan, sisakan buat saya. Ini Nabi meminta syarikhum ala tifiha. Maksudnya apa? Bagi sedikit buat saya, itu bukan dalam artian Nabi meminta hakikatnya. Tapi kata para ulama apa? Supaya untuk membuat hati mereka tenang. Tidak rancu lagi terhadap kambing yang diberikan oleh orang yang dia itu apa disembuhkan dengan sebab ruqyah sebagian sahabat dengan Al-Fatihah. Paham ya? Tahu nggak kisahnya? Paham ya? Kisah yang masyhur insyaallah. Sebagian orang dia itu apa sangat kalajengking, kemudian bukan lebah ya, kalajengking, dia meriang, di ruqyah kemudian sembuh, diberikan kambing. Kata Nabi, tidak apa-apa itu kambing, silakan, tidak apa-apa, halal. Bagikanlah oleh kalian. Dan kalau umpamanya dia masih ragu, takutnya ragu-ragu kan supaya tenang hati mereka, bagikan juga sedikit buat saya. Itu maksud dari hadis ini. Ya, supaya diketahui bahasanya ini kosong daripada perkara yang syubhat, tidak ada syubhat sedikit pun. Ya, kita cukup dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Masih ada perkara amar di sini ya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.